Jumpa lagi di Review TV. Smartphone 5G murah dari Samsung. Kenapa tidak? Ya, dengan kisaran harga 3,2 jutaan, smartphone yang satu ini bahkan sudah datang dengan kamera ultra wide, ya. Sesuatu yang belum kita temui pada smartphone 5G murah lainnya. Ya, ini adalah Samsung Galaxy A22 5G. Ya, Samsung Galaxy A22 5G. Kalau udah kepala dua berarti ini sudah mulai masuk mendekati harganya entry, tapi ada angka 5G di belakangnya. Iya, membuatnya jadi sangat menarik sekali. Ya, ini adalah tawaran dari Samsung untuk sebuah smartphone 5G dengan harga terjangkau di awal kedatangan 5G di Indonesia. Ya, mari kita lihat paket penjualannya. Ini ada unit smartphone, charger 15 watt ya, kabel USB Type-C, SIM card ejector, paket dokumen, dan sayangnya case dan screen protector tidak ada, jadi emang harus dicari sendiri ya. Nah, untuk desain, back covernya ini menggunakan polikarbonat dengan finishing yang matte atau doff, yang bikin tidak mudah ada bekas-bekas sidik jari. Jadi kalau di sinari cahaya itu juga ada efek-efek kilauan nih, yang keren begini ya. Bodi smartphone ini terasa agak tebal di genggaman karena desain back covernya yang flat begini. Untuk frame ini juga terbuat dari polikarbonat ya. Nah, untuk opsi warna yang tersedia adalah violet dan grey. Yang kita pakai ini grey ya, hampir kayak hitam sebetulnya. Dimensi 167,2 x 76,4 x 9,0 mm ya. Bobotnya 203 gram. Sedikit berat di sini. Nah, untuk bodi di kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Lalu ada tombol volume up and down juga di situ. Di atas ada mikrofon. Bagus, ada mikrofonnya di sini ya. Lalu di sisi kiri ada tray SIM yang non hybrid. Bagus. Bisa 2 SIM plus micro SD sampai dengan 1 terabyte. Di sisi bawah ada headphone jack 3,5 mm ya. Kemudian ada mikrofon, ada USB Type-C dan ada speakernya. Ya, ini speakernya mono. Tapi semua smartphone 5G murah yang lain juga mono speakernya. Di bagian depan ada layar 6,6 inci Infinity U display. Untuk resolusinya adalah Full HD Plus, refresh rate 90 Hz ya. Untuk panel menggunakan PLS TFT atau ibaratnya mungkin IPS buatannya Samsung. Untuk brightness sayangnya nggak disebutkan maksimum berapa nits, tapi dari pemakaian di outdoor masih cukup terlihat layarnya ya. Nah, untuk kamera selfie-nya menggunakan kamera 8 megapiksel f2.0, fixed focus dan video recordingnya 1080p 30 fps. Dan di bagian depan sini juga terlihat ada earpiece. Di sisi belakang ini ada kamera utamanya, ini wide 48 megapiksel f1.8 autofocus tentunya. Videonya perekamannya bisa sampai 2K 30 fps. Iya, 2K 30 fps. Menarik ya, 2K bukan 1080p, sedikit lebih tinggi. Slow motion 720p 120, ultra wide 5 megapiksel. Nah, ada ultra wide penting banget. Sudut pandangnya ada di 115 derajat, f2.2 dan ini adalah kamera fixed focus lensanya ya. Untuk rekaman video yang kedua ini bisa 1080p 30 fps. Lalu tersedia juga sebuah depth kamera 2 megapiksel f2.4 ya. Iya, dari sisi kamera ini kami suka banget bahwa Samsung memilih menggunakan kamera ultra wide. Walaupun 5 megapiksel nggak masalah, tapi ultra wide jauh lebih berguna daripada makro gitu ya. Apalagi kalau pakai kamera AI, enggak. Ultra wide jauh lebih berguna. Nah, sekarang kita lanjut untuk spesifikasi internalnya. Dia menggunakan MediaTek Dimensity 700 5G yang 7 nanometer. Kita udah bahas berulang-ulang kali ya. Yang satu ini menggunakan CPU 2 core Cortex A76 dengan 6 core Cortex A552 GHz. Nah, yang satu ini memang menarik sekali karena performanya. Kita udah lihat berulang kali bahwa performanya tinggi untuk kelas harganya. Opsi RAM-nya cuma ada satu. Untuk yang satu ini 6 GB dan storage juga cuma satu 128 GB. Jadi ada satu varian saja. Untuk baterai 5000 mAh, sementara untuk OS yang menggunakan One UI 3.1 dengan Android 11. Untuk sensor ada accelerometer, gyro sensor, geomagnetic, light sensor, proximity sensor. Untuk konektivitas jelas dia punya 5G dan bandnya cukup banyak. Akan tapi sama dengan sebagian besar smartphone 5G ready lainnya, kita masih harus nunggu update yang akan mengaktifkan kemampuan 5G dari si A22 5G ini di Indonesia. Teoritis, smartphone ini akan bisa kompatibel dengan semua operator seluler terbesar di Indonesia. Lalu kemudian tentunya dia masih punya 2G, 3G, dan 4G juga. Untuk Wi-Fi dia pakai Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 5, lalu Bluetooth 5.0 dan NFC. Nah, ini sayangnya nggak ada NFC tersedia di sini ya. Tapi kalau misalnya kalian emang nggak terlalu butuh amat,
ya nggak ada masalah harusnya. Oke, untuk uji performa kita langsung aja ke hasil benchmark ya. Nah, untuk hasil Antutu smartphone ini emang cukup aneh sih sebenarnya. Jadi sebelum saya sampaikan, saya ingatin dulu bahwa kalian ya, kalau mau main mendang-mending atau mau main banding-banding, ingat bahwa Antutu tidak digunakan untuk kebutuhan apapun selain buat ngetes doang. Ya, skor Antutu yang kalian peroleh di A22 5G ini sama sekali tidak mencerminkan perbandingan performa di dunia nyatanya antara smartphone ini dengan smartphone lain yang pakai SoC Dimensity 700. Kalau mau banding-banding, cek skor performa selain Antutu, terutama untuk pengujian gaming, karena itu real performance-nya. Oke, untuk skor Antutu ini yang kita dapat. Iya, agak aneh sih ya. Skor Antutunya memang terbilang tidak normal, di mana biasanya kita dapat di kisaran 290 sampai 310 ribu untuk Antutu 8 dan di atas 330 350 ribu untuk Antutu 9. Nah, perbedaan ini memang terlihat hanya di Antutu saja ya. Nah, untuk yang lain kita lihat konsisten. Geekbench single core 562 dengan multicore di 1754, GFX Bench 1080p, T-Rex off-screen 61 fps. CPU throttle test kita dapat 75%, hasil yang lumayan oke sih sebetulnya ya. Lalu untuk 3D Mark Slingshot Extreme graphics score-nya kita dapat 2212. Sementara itu untuk Wildlife Stress Test yang tergolong berat ya, best loop score-nya ada di 1108 dengan lowest score-nya ada di 1102. Jadi stability-nya ada di 99,5%. Ini tinggi, bagus banget ya. Jadi melihat hasil benchmark yang kurang konsisten, sebaiknya jangan terlalu menjadikan benchmark testnya sebagai acuan ya. Skor terkesan rendah dibandingkan SoC sekelasnya, terutama untuk yang Antutu. Kita lihat real world-nya aja nih. Oke, PUBG Mobile, opsi tertingginya memang Smooth Ultra dan kita nggak bukain ya. Running di 40 fps, kadang-kadang ada stutter kecil tapi nggak terlalu ganggu gameplay lah sebetulnya ya. Dan bisa jadi ini juga gara-gara ping saat pengujian ya. Kemudian Genshin Impact, settingnya standar di lowest 60 fps. Kita traveling 30 menit dari Liyue ke Mondstadt lalu balik lagi ke Liyue. Hasilnya adalah rata-rata di 35 fps. Ini tinggi, 35 fps. Frame rate-nya fluktuasinya antara 30 sampai 50 fps. Kalau dipakai traveling emang prosesnya agak berat karena dia loading terus. Tapi kalau kita jalan-jalan di tempat yang sama ya, mungkin lagi nyari-nyari apa atau lagi nyari quest apa gitu ya, itu dia bisa nyampe 40 sampai 50 fps. Karena udah saya di render areanya, ini luar biasa. Jadi mau main Genshin Impact dengan smartphone yang terjangkau, ya Dimensity 700 keren banget. Nah, lalu Minecraft dengan setting 16 chunk. Setelah jalan kita bisa dapat di kisaran 45 sampai 90 fps. Jadi dia mampu jalankan ini di atas 60 fps, tapi sayangnya fluktuasinya terlalu tinggi ya, lompat-lompatnya ya. Jadi kurang gitu nyaman. Walaupun kita turun ke 8 chunk, fluktuasinya berubah jadi 60 sampai 90 fps, tapi dia tetap terlalu tinggi. Jadi saran kami kalau kalian emang mainnya Minecraft, kunci deh ke 60 Hz jadi supaya dia stabil di 60 terus-terusan. Nah, karena penasaran lihat Minecraft-nya udah bisa jalan, kita coba Temple Run 2 dan Subway Surfer. Dan ternyata dua-duanya emang bisa jalan di 90 fps. Untuk Temple Run 2 memang kadang-kadang fluktuasi ke 80-90 fps. Kalau Subway Surfer sih udah stabil banget performance-nya di 90 fps. Jadi terlihat ya, kalau Dimensity 700 ini merupakan SoC 5G entry to mid yang memiliki performa yang paling kencang menurut kami. Jadi walaupun kalian mungkin belum berkesempatan menikmati 5G yang dibawa sama si Dimensity 700 ini, paling nggak kalian bisa ngerasain performanya yang kencang. Nah, sekarang mari kita uji kamera, tapi tentunya nggak di dalam sini, kita uji di luar. Ya, ini adalah kamera selfie-nya Samsung Galaxy A22 5G. Saya nggak nambah mikrofon sama sekali, saya juga nggak nambah stabilizer. Ya memang kamera selfie-nya tidak pakai stabilizer, sayangnya. Dan bagaimana kestabilannya kalau dipakai buat jalan? Kurang lebih kayak begini kalau mau dipakai buat vlogging. Pertanyaan saya tapi sebetulnya adalah, selain nggak ada stabilizernya, suara saya gimana? Ini yang saya mau tahu ya. Coba kalian udah dengar sendiri suaranya, kita nggak edit suaranya ya, kurang lebih seperti ini. Nah, lalu untuk backlight gimana? Oke, kita lihat backlight. Nah, kayak begini ya kurang lebih ya kalau kena backlight ya. Jadi agak hati-hati emang. Harus kayak gini nih, baru enak nih, muka baru mendingan lah ya. Nah, sekarang kita pakai kamera utamanya, kamera belakangnya ya, di 1080p 30 fps. Stabilizer gimana? Oke. Kayak lumayan ya. Lumayan, stabilizernya oke juga. Lalu ini kamera ultra wide-nya, tentunya ini nggak pakai autofocus, tapi tetap ada stabilizernya dan wah jadi agak lebar gitu ya. Nah, warna gimana? Cukup oke ya kalau warnanya ya.
Kalau ini di syuting dalam resolusi 2K, tapi ya sebenarnya kita render di 1080p. Ya ini lumayan lah ya, dapat ekstra sedikit kalau mau nge-crop. Dapat ekstra resolusi. Dan lumayan stabil juga. Nah, untuk mode Pro atau manual, sayangnya hanya tersedia opsi buat nyeting ISO dan white balance. ISO pun cuma sampai 800. Lucunya, kalau di mode Pro ini kita setting masih di auto ya, jadi belum kita setting manual, kita bisa lihat bahwa kalau kita gelapkan ruangannya, ISO itu bisa naik sampai 12.800. Tinggi banget ya. Karena penasaran, kita install Open Camera, ini app gratis, dan dengan mudah kita bisa mengakses kamera API 2-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa opsi ISO yang tersedia itu bisa nyampe 15.500. Saya nggak tahu apakah tepat atau nggak, tapi pasti masih ada di belasan ribu yang jelas. Dengan kecepatan terendah, sayangnya emang di 0,3 detik. Harapan kami bisa dapat 15, 20, atau 30 detik ya. Tapi uniknya ini berlaku untuk foto dan video. Tentu saja di video sebaiknya kita gunakan terendah seperti 30 detik. Karena emang videonya kan 30 fps. Nah, kita lanjut ke pengujian baterai. Video playback 1080p kita bisa dapat 19 jam 37 menit, hampir 20 jam. Hasil yang oke banget ya. Genshin Impact kalau kita mainin ya, settingnya lowest 60 fps, 30 menit itu hanya turun 9%. Ini luar biasa. Ini adalah hasil yang baik untuk kapasitas baterai dan performa yang ditawarkannya. Nah, sementara itu untuk charging 0 sampai full itu kita butuh waktu 2 jam 13 menit. Ini sebetulnya karena dia pakai charger 15 watt dan baterai 5000 mAh, hitungannya ini nggak lambat. Ini wajar sebetulnya. Oke, pengujian lain, Netflix L1 bisa, nggak ada masalah, tapi tanpa HDR ya. Lalu untuk touch delay itu aman, nggak ada masalah yang berarti dari segi touch delay, baik mau real drum ya, atau mau main PUBG, itu nggak ada touch delay. Kemudian haptic feedback. Nah, kalau Samsung kelas flagship memang keren banget haptic feedbacknya. Tapi sayangnya kalau yang satu ini rasanya agak sedikit kurang ya. Biasa aja lah sesuai dengan harganya dibandingkan dengan yang lain-lain juga mirip-mirip kayak gitu. Kemudian kalau nanya apa banyak aplikasi nggak pentingnya? Oke, pertama yang harus diperhatikan adalah saat pertama kali kita menyalakan si smartphone, kita akan ditawari banyak sekali aplikasi-aplikasi dari Samsung. Pastikan kalian butuh atau enggak. Jangan buru-buru next. Kalian bisa buang kok aplikasi-aplikasi dari awal. Jadi bukan dibuang sebetulnya, tapi tidak diinstal sebetulnya. Jadi jangan buru-buru next ya. Dipikir-pikir dulu. Karena kalau kalian ambil semua ini makan storage cukup besar. Oke, untuk harga ini di kisaran 3.299.000 untuk SRP-nya saat video ini dibuat. Biasanya kalau kalian ke marketplace kalian bisa dapat harga sedikit lebih murah, tapi nggak jauh sih. Masih tetap di sekitar 3,2 jutaan. Hal yang perlu diperhatikan, desain kamera selfie dengan model Infinity U atau yang sering dibilang poni kecil ini ya, sebenarnya bukan masalah serius, tapi ini preferensi aja. Akan ada orang-orang yang kurang suka dan ada orang-orang yang tidak ada masalah dengan ini. Kalau buat saya sih yang penting kualitas kameranya, bukan notch-nya ya. Kemudian tidak adanya case dan screen protector. Ini agak sedikit ganggu. Jadi kalau kalian beli ini pastikan bahwa kalian pada saat mesen ini sudah beli casingnya dulu. Jadi jangan sampai udah beli HP-nya nggak ada casingnya. Serem ya kalau tiba-tiba kenapa-napa jatuh gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ini belum punya NFC. Ya, ini yang agak disayangkan sih. Tapi ya tentunya kalau kalian ada di tempat-tempat atau lokasi yang tidak membutuhkannya ya nggak terlalu masalah juga. Nah, kalau kalian ada yang bilang masalah speaker belum stereo, kemudian layar belum AMOLED, dan tidak bisa rekam video 4K atau video yang 60 fps, kami rasa ini perlu diperhatikan. Tapi sangat perlu dicatat bahwa pesaing-pesaingnya untuk kelas smartphone 5G yang terjangkau itu belum memiliki fitur-fitur tersebut hingga saat video ini dibuat. Sementara itu untuk desain bingkai layar terutama dagu yang besar, lucunya malah sama-sama dimiliki juga oleh smartphone 5G murah yang lain saat ini.
Kayak kompakan ya ngedesainnya ya. Oke, dari sisi kelebihan, yang jelas ini adalah smartphone 5G yang termurah dari Samsung untuk saat ini. Ya, layarnya 90Hz itu kekinian, jadi enak banget untuk navigasi. Bahkan beberapa game udah bisa jalan di 90 FPS juga untuk nemenin 90Hz-nya. Baterainya cukup besar dan cukup awet. Performa Dimensity 700-nya terbilang tinggi untuk real world usage-nya ya. Sangat menarik, dimana bahkan Genshin Impact bisa dimainkan di atas 30 FPS dengan smartphone terjangkau yang bahkan udah punya kemampuan 5G. Untuk navigasi dan penggunaan sehari-hari tentunya ini responsif banget, tentunya berkat perpaduan SoC kencang plus One UI yang terkenal emang mantep banget. Lalu punya kamera ultrawide yang amat jauh lebih bermanfaat daripada kamera makro, jadi dia bisa pakai 2 SIM card plus micro SD. Dan kemudian tentunya after sales Samsung yang emang luar biasa meluas di seluruh Indonesia. Ya, era 5G udah datang, tapi emang jaringan 5G masih perlahan dikembangkan semua operator di Indonesia. Sementara jaringan 5G yang dikembangkan itu adalah tipe NSA yang membutuhkan jaringan 4G. Lalu ada juga yang menggunakan DSS nih rencananya ya, di mana dengan DSS ini 5G tergabung dalam jaringan 4G. Ini membuat 4G masih tetap akan kuat dalam beberapa tahun ke depan. Tentunya kalau kalian dapat opsi yang 5G, masih tetap lebih kencang. Kalau buat kalian yang ingin berjaga-jaga, siapa tahu jaringan 5G tiba-tiba tersedia di sekitar daerah kalian dalam waktu dekat, ya tapi kalian juga nggak mau ngeluarin dana terlalu besar untuk tipe yang flagship, nah smartphone seperti Samsung Galaxy A22 5G ini bisa jadi pilihan yang pas. Selain itu, jika 5G belum datang pun, smartphone yang satu ini menawarkan performa SoC yang sangat mumpuni, bahkan untuk gaming berat sekalipun. Jadi, baik untuk persiapan 5G maupun untuk gaming yang lancar dengan dana 3 jutaan, A22 5G ini bisa jadi solusi yang baik. Saya Deddy Irfan, jaga TV.